Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku tercinta. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian semuanya dalam keadaan sehat. Bu Melani senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak semua pada siang hari ini. Meskipun sudah siang, kalian harus tetap semangat ya. Jangan ngantuk meskipun kita belajar matematika, tapi kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa anak-anak untuk presensi di Google Classroom di link yang sudah Ibu bagikan hari ini. Link tersebut dapat diakses sampai nanti pukul 3 ya, jangan lupa presensi. Sebelumnya tadi pagi tentunya kalian sudah membaca Asmaul Husna kan? Alhamdulillah kalau sudah. Baik, Mas Taufik bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Mas Taufik sudah dipimpin berdoa pada siang hari ini. Semoga nanti pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik. Oke. Ibu akan menyampaikan materi relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi relasi dan fungsi, materi ini tuh berhubungan dengan materi di bab sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin, minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh baik, Mbak Aldira, minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Iya, kita belajar tentang bab koordinat kartesius. Bagus sekali Mbak Aldira, terima kasih ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita mempelajari materi relasi dan fungsi, kita ketahui dulu materi prasyaratnya apa. Nah, materi prasyarat untuk materi relasi dan fungsi adalah himpunan, terus himpunan bagian, terus anggota himpunan bagian, sama koordinat kartesius yang kita baru saja pelajari di minggu lalu. Untuk mengingat kembali materi itu, Ibu akan memberikan satu soal cerita dan sedikit pertanyaan. Sudah terlihat kan share screen yang Ibu bagikan? Jadi, ini ada soal. Pak Indro memiliki 4 orang anak, yaitu Tina, Vira, Joni, dan Dion. Masing-masing anak memiliki hobi yang berbeda. Tina memiliki hobi berenang, Vira hobinya berenang dan menggambar, Joni hobinya bermain bola, dan Dion hobi bersepeda. Nah, anak Pak Indro dan hobinya itu bisa dijadikan suatu himpunan yang nantinya kedua himpunan memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi misalkan anak Pak Indro itu dikelompokkan dalam himpunan A, dan hobinya anak Pak Indro itu dikelompokkan dalam himpunan B. Maka nanti jika ditulis dalam anggota himpunan bagaimana? Ada yang bisa membantu? Ya, boleh Mbak Leli disebutkan? Nah, tepat sekali. Jadi, anggota himpunan A dapat kita tulis yaitu Tina, Vira, Joni, dan Dion. Lalu untuk anggota himpunan B-nya sama dengan berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih Mbak Leli sudah dibantu untuk menjawab, bagus sekali. Nah, langsung saja Ibu slideshow untuk materi PPT-nya, untuk yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita masuk ke dalam bab relasi dan fungsi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya apa sih itu relasi dan fungsi? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membedakan pengertian relasi dan fungsi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat membuat contoh relasi dan fungsi terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan relasi dan fungsi. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan domain, kodomain, dan range. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, relasi.
Nah, jadi relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan himpunan satu ke himpunan yang lain. Jadi biasanya kita itu temukan relasi yaitu dari himpunan A ke himpunan B. Relasi yang dimaksud yaitu pemasangan dari anggota himpunan A ke himpunan B. Jadi relasi itu adalah sebuah pemasangan atau sebuah hubungan. Itu yang dinamakan relasi. Seperti itu. Nah, dalam menyatakan relasi itu juga ada 3 caranya, yaitu ada 3. Nah, caranya yaitu yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Nah, yang pertama dulu kita pelajari tentang menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Kita menggunakan soal yang tadi anak Pak Indro memiliki hobi. Nah, langsung saja. Ini tadi anggota himpunan A-nya itu ada anak-anak Pak Indro, dan yang anggota himpunan B-nya itu berisi tentang hobi anak Pak Indro. Selanjutnya, nah hubungan antara himpunan A dan himpunan B berkaitan dengan hobi anak-anak Pak Indro. Ini tadi Tina hobi berenang, Vira hobi berenang dan menggambar, Joni hobi bermain bola, dan Dion hobi bersepeda. Jika dinyatakan dengan diagram panah akan diperoleh, jadi ini anggota himpunan A yang berisi Tina, Vira, Joni, dan Dion, dan anggota himpunan B berisi tentang hobi anak Pak Indro tadi, ada berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda. Nah, kita akan hubungkan dengan menggunakan diagram panah. Jadi tadi Tina hobinya berenang. Langsung saja kita hubungkan Tina hobi berenang. Lalu Vira memiliki hobi berenang dan menggambar. Langsung saja Vira hobinya berenang dan Vira hobi menggambar. Dan seterusnya sampai ke Dion hobi bersepeda. Jadi seperti ini caranya untuk menyatakan relasi menggunakan diagram panah. Selanjutnya, kita menggunakan diagram kartesius. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bab koordinat kartesius. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Nah, soalnya masih sama seperti tadi. Kita langsung saja ya. Hubungan antara himpunan A dan B berkaitan dengan hubungan anak-anak Pak Indro dengan hobinya. Jika dinyatakan dengan diagram kartesius, maka akan diperoleh. Nah, untuk anggota himpunan bagian A, kita letakkan di aksisnya ya, horizontal. Nih, ini berisi anggota himpunan A yang berisi nama-nama anak Pak Indro. Ada Tina, Vira, Joni, dan Dion. Lalu untuk anggota himpunan B, yang ini tegak vertikal, biasanya dinamakan ordinat. Ini berisi hobi anak-anak Pak Indro. Ada berenang, menggambar, bermain bola, serta bersepeda. Nah, untuk Tina hobinya berenang. Jadi kita hubungkan dari sini ke sini ya. Jika di titik-titik, ini akan ketemu titik potongnya di sini. Jadi Tina hobinya berenang, titiknya di sini. Lalu untuk Vira hobinya berenang, titiknya di sini, dan naik lagi, menggambar, ketemu titiknya di sini. Lalu untuk Joni, ketemu titiknya di sini. Untuk Dion juga. Nah, didapatkan pada diagram kartesius itu diperoleh gambar seperti ini. Nah, sudah ketemu kan titik-titiknya? Pastinya jika kalian memahami materi kemarin, sangat mudah sekali untuk menyatakan relasi menggunakan diagram kartesius. Selanjutnya, kita dalam menggunakan himpunan pasangan berurutan. Soalnya masih sama, kita langsung saja. Jika dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, jadi A ke B akan diperoleh. Jadi ini berurut ya. Tina hobi berenang, lalu koma Vira hobi berenang, lalu Vira hobi menggambar. Jadi ini berurut dari A, B. Jadi Tina, berenang, Vira, berenang, Vira, menggambar. Jadi yang pertama ini adalah dari anggota himpunan A, dan yang
Selanjutnya ini adalah dari anggota himpunan B. Sehingga jika dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, maka akan diperoleh Tina, berenang, lalu Vira, berenang, lalu Vira, menggambar, Joni, berenang, lalu Dion, bersepeda. Diperoleh seperti ini. Nah, biasanya yang paling simpel untuk ditulis itu adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Tetapi seringkali siswa itu lebih mudah memahami menggunakan diagram panah. Nah, anak-anak jika mengerjakan, bebas kalian mau menggunakan salah satu di antara 3 cara menyatakan relasi tadi. Tetapi nanti biasanya di soal juga ada yang sudah ditentukan harus menggunakan yang mana. Maksudnya harus menggunakan yang diagram panah, atau menggunakan diagram koordinat kartesius, atau menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini jika tadi anak-anak masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Apakah yang saya jelaskan sedikit tadi sudah jelas? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas, kita bisa lanjut ke fungsi. Nah, ada definisi dari sebuah fungsi. Jadi, tadi kita sebelumnya sudah belajar tentang relasi. Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi. Apa sih itu fungsi? Jadi, fungsi itu adalah sebuah relasi yang memiliki aturan khusus. Dia adalah relasi, hubungan juga. Tapi dia memiliki aturan khusus, yaitu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, anggota himpunan A ke himpunan B yang merupakan relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B hanya sekali saja. Ingat, hanya sekali saja. Nah, di sini ada syarat sebuah relasi dapat dikatakan sebagai fungsi. Apa saja? Mari kita lihat. Nah, syaratnya ini cukup ada 2 saja. Yang pertama, setiap anggota himpunan A atau domain mempunyai pasangan. Dia tidak boleh jomblo, dia harus memiliki pasangan. Jadi yang anggota himpunan A atau domain ini, dia harus memiliki pasangan. Nah, ini anggota himpunan A, ini kan ada 5, 6, dan 7. Nah, 5, 6, dan 7 ini kan dia memiliki pasangan semua. Jadi, dia dapat dikatakan sebagai fungsi tidak? Bisa saja, tetapi ada syarat lain, ada syarat satu lagi. Setiap anggota himpunan A atau domain ini hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota himpunan B atau kodomain. Jadi, selain dia tadi harus memiliki pasangan, dia juga harus setia sama satu pasangan saja. Dia tidak boleh memiliki hubungan dengan 2 orang atau lebih. Harus memiliki hubungan satu saja. Nah, anggota himpunan A ini dia memiliki pasangan semua dan dia memiliki pasangan hanya satu saja. Nah, untuk yang anggota himpunan B atau kodomain, nah, kok ini dia memiliki 2 pasangan, isi 5 ini, jadi itu bisa dikatakan sebagai fungsi tidak ya, apa hanya relasi? Nah, dia tetap bisa dikatakan sebagai fungsi karena syaratnya yang harus memiliki pasangan dan hanya boleh memiliki pasangan satu saja, itu adalah domainnya. Anggota himpunan bagian A atau domain dari mana dia berasalnya. Jadi, relasi ini dapat dikatakan sebagai fungsi. Nah, tadi kita sudah menyebut-nyebut tentang domain, kodomain. Apa sih itu? Apakah ada yang sudah tahu? Apakah baru mendengar? Baru mendengar ya? Oke. Jadi langsung saja kita kenalan dulu sama domain, kodomain ini dulu. Nah, yuk kita ta'aruf dulu sama domain, kodomain, dan wah, ada satu lagi, range. Kira-kira tadi dia masih ingat nggak? Kita udah menyebut-nyebut tentang domain, kodomain, sama range. Iya, bagus sekali Mas Taufik. Tadi kita sudah menyebut tentang domain, kodomain, dan range di tujuan pembelajaran. Langsung saja kita lihat apa sih itu domain. Nah, domain adalah daerah asal
atau himpunan yang memuat elemen pertama. Elemen pertama. Jadi dari sini. Dari himpunan pasangan berurut relasi R. Nah, pada sebelah kiri ini, itulah yang disebut dengan domain. Daerah asalnya dia berasal dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, sehingga domainnya ini berisi anggotanya adalah 5, 6, dan 7. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kodomain. Nah, kodomain apa sih itu? Jadi, kodomain itu himpunan kawan atau lawannya dari kodomain tadi. Tadi kan domainnya di sini, otomatis kodomainnya adalah ini. Nah, dia memuat elemen kedua. Jadi pada sebelah kanan ini, itulah yang disebut sebagai kodomain. Sehingga kodomainnya adalah 4, 5, 6, dan 7. Kita akan lanjut ke range. Apa sih itu range? Jadi range adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Nah, tadi kan domainnya ini, kodomainnya ini. Nah, range adalah himpunan bagian pada sebelah kanan yang memiliki pasangan dengan sebelah kiri. Nah, anggota kodomain ini, anggota kodomain tadi, dia itu kan ada yang tidak memiliki pasangan ini. Contohnya ini 5. 5 dia tidak memiliki pasangan. Nah, dia memang disebut sebagai kodomain, tapi dia bukan sebagai range. Range itu adalah hasil yang dia memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Jadi di sini range-nya adalah 4, 6, dan 7. Seperti itu. Jadi bisa membedakan kan antara domain, kodomain, dan juga range. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita lanjutkan untuk yang penjelasan tentang notasi fungsi dan sifat-sifat fungsi kita pelajari di minggu depan. Langsung saja kita ke latihan soal. Kita evaluasi terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 1, diketahui dua buah himpunan ada A yang berisi anggotanya 1, 3, 5, dan 7, dan anggota himpunan B itu berisi 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, hubungan dari A ke B adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam himpunan pasangan berurutan. Maka penyelesaiannya pastinya itu 1 itu lebih kecil dari 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, dan 1,8. Yang 3 itu lebih kecil dari 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, dan 3,8. Untuk 5 itu lebih kecil dari 6, 7, dan 8. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 5,6, 5,7, dan 5,8. Dan 7 itu lebih kecil dari 8. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 7 dan 8. Nah, jadi relasi A ke B tadi jika dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan adalah, nah ini kan berurut dari 1,3, 1,4 lalu hingga ke 7,8. Jelaskan anak-anak, mudah sekali kan kita menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jika kita ingin menggunakan diagram panah atau diagram koordinat sangat bisa. Tetapi tadi di soal diberikan perintah untuk menggunakan himpunan pasangan berurutan. Lalu satu lagi ya, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini. Nah, dari relasi-relasi di bawah ini tentukanlah mana yang merupakan relasi dan mana yang merupakan fungsi. Nah, yang A ini apa? Dinyatakan apa? Coba. Jadi, untuk yang A ini dapat dinyatakan sebagai relasi dan fungsi. Jadi, relasinya ini dapat dikatakan sebagai fungsi karena
anggota domainnya dia memiliki pasangan semua, tetapi dia hanya memiliki pasangan sebanyak 1 kali. Jadi dapat dinyatakan sebagai fungsi. Berbeda dengan yang B. Yang B ini domainnya nih ada satu lagi. Ada angka 1, ada angka 1 lagi. Nah, dia kan dipetakan sebanyak 2 kali. Ini juga 4 juga nih. Nah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Dia merupakan relasi, tapi dia tidak dapat dikatakan sebagai fungsi. Karena anggota himpunan A atau domainnya memiliki pasangan lebih dari 1 dengan anggota himpunan B. Begitu pula untuk yang C, ini karena dia domainnya memiliki pasangan hanya 1 di himpunan B, maka dapat dinyatakan sebagai fungsi. Dan untuk yang relasi keempat ini, dia bukan merupakan fungsi karena ini 21, ini 22 lagi, maka tidak dapat dikatakan sebagai fungsi. Nah, cukup dulu ya anak-anak materi pembelajaran kali ini. Ibu akan stop share screen. Nah, tadi kita sudah belajar sedikit tentang relasi dan fungsi, terus juga kita sudah latihan soal sedikit lah. Kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya untuk materi notasi fungsi dan juga sifat-sifat fungsi. Nah, Ibu juga sudah ada latihan soal yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa mengerjakan itu. Ada link quizzes. Itu ada isinya, nanti ada 3 soal. Anak-anak bisa mengerjakan. Waktunya bisa sampai minggu depan, tapi nanti kan itu nanti ada skornya. Di situ langsung muncul skornya berapa. Lalu nanti misalkan evaluasi jawabannya yang benar seperti apa sudah ada. Begitu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Nah, ya memang lumayan mudah lah untuk belajar relasi dan fungsi. Karena dia sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sangat mudah sekali untuk memahaminya. Apa sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan lagi? Benar? Ya, karena ini waktunya juga sudah mau habis juga kan. Nah, sebenarnya Ibu ada motivasi sih. Kenapa sih kita harus belajar tentang relasi? Ya, pokoknya kita itu sebagai makhluk sosial. Jadi itu kita tuh harus berrelasi lah. Harus memiliki relasi. Semakin kita banyak memiliki relasi dengan orang-orang yang baik, maka kehidupan kita itu akan semakin enak, semakin mudah. Insya Allah semakin berkah juga. Nah, kita cukupkan hari ini ya anak-anak. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah. Ya, semoga pandemi ini akan segera berakhir agar kita bisa bertemu di kelas lagi, tidak di kelas virtual seperti ini, tapi di kelas virtual ini kita harus tetap semangat selalu. Stay healthy ya anak-anak semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.